Ya, kita buka pembelajaran kelima, ya, manajemen keuangan desa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang anak-anak Bapak semua. Ya. Jadi manajemen keuangan desa ini, ya, seperti juga dia dinas-dinas itu, ya, dinas, kantor, ya, dia juga mempunyai pendapatan dan pengeluaran. Ya. Jadi kalau dinas-dinas itu juga dapat subsidi, ya, keuangan dari pemerintah, ya desa juga dapat. Ya, kalau di dinas-dinas itu juga membuat musyawarah rencana pembangunan, di desa itu juga membuat. Ya. Kalau di kabupaten nasional juga membuatnya, ya, bagaimana perencanaan pembangunan keuangan nasional di desa juga dibuat. Ya. Jadi ya, ibaratnya desa itu suatu birokrasi pemerintah yang paling bawah, ya, yang paling bawah. Ya, seperti yang kita ketahui ada nasional itu kan dibagi dengan provinsi, provinsi dibagi dengan kabupaten kota, kemudian kabupaten kota itu dibagi dengan kecamatan, ya, kecamatan dibagi habis lagi dengan desa-desa. Ya, jadi sebelumnya kan kita sudah belajar ada desa swadaya, swakarta, swakarsa, desa mandiri, ya. Jadi udah kita jelaskan pertemuan kemarin itu, ya, tipe-tipe desa-desa tersebut. Ya. Dan kali ini kita materi kita, ya, bagaimana desa itu membuat rencana kegiatan pembangunan RKP. Ya. Jadi kalau dia di kabupaten ada RKP kabupaten, kalau di desa ini ada RKP desa. Jadi rencana kegiatan pembangunan. Itu dia yang dilakukan oleh desa. Ya. Jadi pembuatan RKP inilah sebagai pedoman, ya, pedoman apa yang akan dibuat, apa yang akan dibangun untuk tahun akan datang. Ya, jadi sama seperti nasional, RAPBN itu kan dibuat sekarang, tetapi akan dilaksanakan tahun depan. Jadi bukan tahun ini dibuat, tahun ini dilaksanakan, tidak. Ya, dalam musyawarah rencana pembangunan daerah itu, baik desa, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional itu, ya, rencana-rencana itu dibuat sekarang dan dilaksanakan tahun depan. Ya, jadi N+1, ya, N-nya kapan dibuat, ya, +1-nya tahun akan datang. Jadi itulah yang dilakukan oleh desa-desa tersebut. Ya, setiap tahunnya, ya, setiap tahunnya desa-desa itu mengadakan, ya, musyawarah rencana pembangunan desanya, ya, yang seperti saya jelaskan kemarin itu. Ya, musrembang itu, ya, dilaksanakan oleh, ya, kepala desa dengan melibatkan aparatur desanya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ya, LSM, ya, kemudian dan baik dia tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang melibatkan semua, ya, tokoh-tokoh adat tadi di desa tersebut. Itulah yang menyusun, ya, musyawarah rencana pembangunan. Ya, disusunlah. Ya, jadi kalau kita lihat mereka menyusunnya uangnya dari mana, Pak? Ya, jadi di desa itu kan juga mempunyai pendapatan. Ya, kalau dia ada usaha dari desa tadi, ya, dari hasil usahanya lah. Ya, kan kita bisa lihat di desa itu ada menyewakan lumbung-lumbung padi, ya, ada misalnya tanah bengkok, ya, tanah bengkok itu tanah yang diperuntukkan untuk kepala desa, untuk gaji kepala desa, ataupun untuk pendapatan desa tersebut.
Jadi ada itu di desa-desa itu namanya tanah bengkok. Ya, tanah bengkok itulah yang ditanami padi atau hortikultura yang lain yang ditanami, itulah sebagai pendapatan desa tersebut. Ya, kemudian ada misalnya di desa tersebut membuat wisata-wisata alam. Ya, kalau masuk bayar 5.000, 3.000. Nah, itulah sebagai income atau pendapatan dari desa tersebut. Jadi desa-desa itu juga mempunyai pendapatan. Ya, itu yang pertama, dari pendapatan dari hasil usaha desa tersebut. Yang kedua, pendapatannya dari mana lagi, Pak? Pendapatannya ada transfer, ya, ada bantuan dari pemerintah di atasnya. Ya, kabupaten kota tadi memberikan bantuan, ya, kepada desa-desa setiap tahunnya. Di samping itu juga desa-desa tersebut juga mendapat anggaran desa ADD, ya, yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Nah, itulah dikumpulin, ya, berapa banyak, ya, pendapatan dari desa-desa tersebut. Dan dengan dana itulah, ya, setelah dikumpulkan dana-dana tersebut, ya, maka disusunlah mau buat apa di desa tersebut. Dibuatlah skala prioritas, rencana-rencana pembangunan, rencana-rencana kegiatan pembangunan atau namanya RKP. Ya, dari RKP itulah disusun semua apa yang mau dibuat, ya, apa yang mau dibangun, ya. Dan dari situ, ya, dilaksanakanlah dalam format RKP tadi, ya, tahun depan dilaksanakanlah pembangunan itu. Ya, jadi kepala desa tadi dan aparat desa tadi itu tidak sewenang-wenang, ya, membelanjakan uangnya tadi, dananya tadi, ya, nggak sewenang-wenang mereka membelanjakan, ya, dana-dana yang diterima oleh desa tersebut, dan itu sudah disusun dalam rencana kegiatan pembangunan namanya RKP. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya, dari pendapatannya dikumpulilah di hasil-hasilnya, hasil-hasil usaha desa, kemudian transfernya, ya, atau lain-lain. Ada misalnya donasi orang desa tersebut yang berada di Jakarta yang sudah kaya raya, ya, dia sumbang dana, dimasukkanlah semua itu dalam kas desa. Nah, dari pendapatan itu barulah dibelanjakan, ya. Jadi dalam belanja itu juga dia mengacu pada pendapatannya. Dia tidak bisa membelanjakan uangnya tersebut, tidak bisa asal-asalan besar pasak daripada tiang. Ya, duitnya 100 atau dalam format daftar RKP-nya dia membangun 1.000.000. Ya, dari mana kan? Jadi mereka itu juga tidak bisa, nggak boleh defisit. Ya, jadi mesti dihabiskan, mesti habis. Ya, tidak bisa ditambah, dikurang, tidak bisa. Apa yang ada di RKP tersebut, itulah yang dibangun mereka. Itulah yang dilaksanakan pembangunan oleh desa tersebut. Ya, dalam pembangunan di desa tersebut juga mereka nggak asal-asalan juga. Ya, mereka melihat prioritas, ya, prioritas pembangunan dari kabupaten kota, kemudian prioritas-prioritas pembangunan yang ada di nasional itu akan disinkronkan, ya, disinkronkan pembangunannya. Jadi tidak bisa juga, ya, desa berjalan sendiri, kabupaten kota berjalan sendiri, dan nasional berjalan sendiri. Itu nggak bisa juga. Ya, jadi mereka itu harus mensinkronkan apa skala-skala prioritas yang harus dilakukan desa tersebut, sehingga pembangunan yang bottom up tadi tercapai. Ya, kalau seandainya jalan-jalan sendiri, ya, pembangunan itu nggak siap-siap, nggak selesai-selesai. Ya, di desa A dia mengarah ke alur A, desa B dia mengarah pembangunannya ke sisi B, C, dan sebagainya.
Kalau tidak dia mengacu pada prioritas pembangunan di atasnya, itu tujuan yang hendak dicapai, ya pembangunan yang bottom up, ya yang dari bawah itu tidak akan terlaksana. Ya comblang dia, ya di pusat bagaimana pembangunannya, di kabupaten kota dan provinsi bagaimana pembangunannya, sampai dengan desa juga bagaimana pembangunannya. Dan itu semuanya akan dimonitor oleh pusat. Ya, pusat itu memonitor semua, ya apakah skala-skala pembangunan tadi, prioritas pembangunan tadi diikuti nggak sama desa-desa. Ya, kalau sempat nggak diikuti, diminta balik apanya dana-dana yang diberikan tadi. Ini nggak cocok. Kalian dikasih dana, ya ikuti dong. Ya bagaimana prioritas-prioritas kami di pusat sana. Ya jangan berdiri sendiri. Ya uangnya juga dari pusat, kok kalian ya tidak sesuai apa ya prioritas yang dibangun oleh pusat. Jadi itulah makanya dibuat musyawarah rencana pembangunan tadi, musrembang. Dan hasil musrembang tadi ya dimasukkanlah ke daftar RKP, rencana kegiatan pembangunan. Ya, untuk itu mari kita lihat slide sebagai berikut. Oke, kelihatan? Kelihatan? Belum, Pak. Hah? Udah. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi Kelihatan, Pak. inilah dia proses penyusunan APBD desa dan struktur APBD desa. Ya. Jadi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Jadi apa yang ada dalam format RKP desa tadi, ya itulah ya prioritas yang akan dibangunnya atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Ya, jadi tidak bisa dia berubah dari RKP desa. Ya, anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Jadi kewenangan desa ini juga ya tidak bisa terus kemana-mana ya mencakup desa-desa lain. Dia hanya terbatas di desanya saja. Dia hanya terbatas di geografi desa-desa tersebut dan tidak bisa menjarah ke desa-desa yang lain. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa desa-desa itu kan sudah mempunyai suatu geografi, ya batas-batas wilayah, mana masuk desa A, mana masuk desa B, itu sudah ada batas-batasnya. Jadi dia tidak bisa keluar dari geografi desanya. Kalau dia mau membangun desanya, di desanya saja yang dibangunnya. Ya, dia tidak bisa merambah ke desa-desa lain. Ya. Kemudian kalau kita lihat mekanisme umum penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Ya, ini kalau dia gubernur ya, itu bupati, wali kota, itulah sebagai dasar, ya dasar pembangunannya. Ya, kalau kita lihat kepala desa, ya kepala desa itu apa tugasnya? Ya, menyusun rencana APBD desa. Kemudian diajukanlah rancangan formatnya tadi tentang peraturan desa. Ya, bagaimana? Kemudian sampai dimusyawarahkan, ya sampai dengan ke BPD. Nah, itulah catnya bagaimana keuangan atau RKP tadi disusun berdasarkan prioritas-prioritas dari gubernur dan wali kota dan disusun dalam musyawarah rencana pembangunan ya di desa tersebut. Ini
mereka menyusunnya pun ya ada time schedule-nya. Mereka nggak sembarangan buat-buat saja, ya melambat-lambat. Mereka harus merencanakan RKP tadi, rencana kegiatan pembangun tadi paling lama bulan Oktober. Ya, bulan Oktober sudah selesai RKP. Itulah dilaksanakan nanti tahun depan. Di Januari nanti mereka sudah melaksanakan RKP tadi. Ya, jadi tidak bisa mereka berleha-leha, tidak mengadakan musyawarah rencana pembangunan tadi sampai Desember nggak siap-siap ya tentang APBD desanya. Dan inilah yang harus diantisipasi desa-desa tersebut. Ya, jadi di Oktober itu sudah selesai. Dan nanti Oktober inilah terakhir mereka musrembang. Ya, inilah terakhir. Jadi setelah Oktober nanti bagi mereka yang belum melaksanakan musyawarah rencana pembangunan itu ada sanksi yang diberikan oleh pusat. Ya, karena nanti kalau menunggu-nunggu desa-desa ini membuat musyawarah, ya tidak ada sanksinya, nanti mereka lambat-lambat. Nah, sehingga bulan Oktober ini sudah selesai semua musyawarah rencana pembangunan desa ya yang melibatkan aparat-aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, ya pemuda, pemudi, ya kemudian tokoh-tokoh adat dan sebagainya. Itu paling tidak di bulan Oktober sudah selesai semua dilaksanakan. Ya. Kalau kita lihat ya bagaimana penyusunan perencanaan APBD desa. Ini menurut Undang-Undang Nomor 6 ya 14 pasal 73 dan kita lihat juga peraturan Mendagri ya pasal 20-22. Jadi bagaimana kepala desa tadi yang kita skop kepala desa tadi ya bagaimana sampai rencana pembangunan desa kemudian dibahas bersama-sama dan disepakati, maka hasilnya akan dituangkan dalam peraturan desa tentang rencana APBD desa. Ini dari skop-skop yang kalau cat yang kiri ini ya skop-skop kabupaten kota. Ya, jadi Kades melakukan penyempurnaan maksimum 7 hari. Ya, Kades tidak indahkan dan tetap menetapkan rencana ini ada aturannya berapa hari mereka melakukannya. Ya, sehingga time schedule di bulan Oktober itu sudah selesai. Dan ini ya, dibuat suatu peraturan dari Menteri Dalam Negeri yang tidak bisa tidak dilakukan oleh desa-desa tersebut. Ya, kalau kita lihat ya bagaimana perencanaan keuangan desa, ya. Jadi sekretaris desa itu menyusun rencana peraturan desa, APBD desa, kemudian rencana peraturan desa, ya. Kemudian ini menyetujui, inilah cat-catnya ya sampai peraturan desa APBD desa ini akan selesai. Ya, jadi dalam ya, struktur ya, perencanaan ini ya bagaimana tugas sekretaris desa, ya bagaimana tugas kepala desa, ya sampai nanti mereka melakukan audiensi dengan bupati, wali kota, ya dan dalam hal ini melalui camat. Ya, dalam camat itulah mereka menyerahkan rencana-rencananya dalam RKP tersebut. Ya. Kalau kita lihat jadwal penyusunan APBD desa, ya tahapannya RAPBD desa ini awal Oktober, penyepakatan bersama dengan BPD akhir Oktober, ya penyampaian kepada bupati melalui camat maksimum 3 hari kerja, proses evaluasi ya 20 hari kerja, proses penyempurnaan itu 7 hari kerja, kemudian penetapan APBD desa ya itu sudah ditetapkan ya dengan rencana-rencana dan waktu-waktu yang sangat ketat ya 31 Desember itu habis, 1 Januari ya dilaksanakanlah ya APBD desa tadi ya. Apa yang tercantum dalam RKP rencana kegiatan pembangunan desa tadi itulah yang dilaksanakan pada 1 Januari sampai 31 Desember. Ya. Begitu juga nanti tahun depan dibuat lagi seperti ini untuk tahun akan datang.
ya tahun akan datang dibuat lagi untuk tahun berikutnya. Jadi setiap tahunnya ya mereka di samping mereka membuat membangun sesuai dengan RKP tadi, dan itu juga mereka harus menyiapkan APBD tahun depan. Jadi kepala desa itu harus pandai-pandai ya memilah-milah waktu ya kapan dia mengadakan musyawarah rencana pembangunan dan kapan dia membangun RKP yang telah ditetapkan tadi. Ya. Kalau kita lihat ya, bagaimana struktur APBD desa? Ya, APBD desa itu ya yang seperti saya jelaskan tadi, dari pendapatan, ya, hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, ya. Kemudian ada dana transfer dari APBN, dari APBD, kemudian pendapatan lain-lain, ada sumbangan pihak ketiga, hasil kerjasama, bantuan perusahaan-perusahaan yang ada di desa tersebut. Nah, itu kan kita sering mendengarkan di desa itu mempunyai perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan besar, dan perusahaan-perusahaan besar tadi dia menyisihkan keuntungannya dan membangun desa tempat dia berlokasi, disitulah dia membangunnya. Jadi tidak jarang hasil dari perusahaan-perusahaan tersebut itu sangat besar sebagai pendapatan dari desa. Kemudian APBD desa belanjanya apa? Ya, belanjanya ya penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini dari sinilah gaji sekretaris desa, gaji aparat desa, ya, kemudian pemberdayaan masyarakat, ya, kemudian bisa belanja pegawai, belanja barang atau jasa, atau belanja modal. Nah, kemudian pembiayaan, ya, penerimaan, ya. Nanti kan tidak semua yang direncanakan dalam RKP tadi kan habis semua, ya. Yang jelas dia tidak kurang, ya, tidak kurang dari apa yang dilakukan dalam SKP tersebut, tetapi bisa lebih, ya, sisa lebih tahun lalu, sisa lebih tahun anggaran. Ya, kalau misalnya bersisa dalam RKP tadi, maka itu masuk penerimaan tahun berikutnya. Nah, itulah bagaimana struktur APBD desa. Ya. Ya, jadi APBD desa tadi ini diundang-undangkan ya nomor 6 tahun 2014 pasal 73 sampai 74 dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 itu pasal 8 sampai 19 ya, bagaimana strukturnya ya, bagian pendapatan, belanja, inilah. Sedangkan ini saja harus buat peraturan mendagrinya, ya. Jadi mereka tidak asal-asalan, ya. Dan inilah sebagai payung atau landasan mereka ya membangun dari desa-desa tersebut yang dicantumkan dalam RKP. Ya, struktur desa tadi, kemudian ya prinsip-prinsip penganggaran dalam APBD desa. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang maupun barang dan atau jasa dianggarkan dalam APB desa. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto. Ya, jadi semua dia pendapatan dan belanja tadi ya itu harus dianggarkan, harus dimasukkan dalam rencana kegiatan pembangunan. Ini undang-undangnya ya, bagaimana ya, saluran pendapatan desa ya seluruhnya disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBD desa. Jadi uang-uang dana-dana yang didapat tadi itu seluruhnya dimasukkan dalam rekening kas desa. Jadi tidak ada uang-uang dimasukkan dalam rekening-rekening pribadi dari kepala desa dan aparatur desanya, tetapi melalui rekening kas desa dan penggunaannya pun ditetapkan dalam APBD desa. Ya, pencairannya pun harus ditandai oleh kepala desa dan bendahara desa. Ya, jadi tidak bisa kepala desa saja yang mencairkan dananya tadi, ya, juga bendahara desa harus bertanggung jawab
tentang pencairannya. Bagaimana aliran masuk keuangan desa? Ya, jadi pusat, Kementerian Keuangan, ya, ke kabupaten kota, ya, sampai ke desa. Ya, itulah aliran-aliran desa. Jadi dari pemerintah pusat tadi, ADD tadi, anggaran dana desa tadi, dari pusat, kemudian kabupaten kota, langsung dia ke desa. Ya. Jadi tata cara alokasi desa bisa seperti yang disebutkan di atas. Ya, kemudian penyaluran dana desa. Ya, bagaimana dana desa disalurkan? Ya, itu pemerintah pusat itu menyalurkan ADD itu dalam 3 tahap. Jadi mereka tidak langsung mengirim total dana satu desa itu ya sekali kirim, tapi mereka menyicilnya dengan tahapan-tahapan, 3 kali tahapan. Ya, tahap pertama dikirim 20%, ya seandainya total bantuan dana desa tadi 10M, itu yang pertama 20% dikirim pusat. Kemudian tahap kedua 40%, itu Maret sampai dengan minggu keempat bulan Juni. Kemudian tahap ketiga sisanya paling cepat bulan Juli. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan bantuan-bantuan anggaran dana desa yang dari pusat tadi. Jadi yang dari pusat tadi itu secara gelondongan. Ya, di gelondongan ya, pusat tidak membuat suatu kebijakan harus bangun ini. Ya, jadi dana-dana desa tadi terserah dari desa tadi mau bangun apa. Ya, sesuai dengan musyawarah rencana pembangunan desa. Ini alokasi dana desa, ya Pemda kabupaten kota mengalokasikan dalam APBD. Jadi di setiap kabupaten kota tadi ya juga harus ya menyisihkan sebagian pendapatannya ya untuk desa, di samping dana pusat, kemudian dana kabupaten kota ya itu juga ditransfer ya, sebagai pendapatan dari desa-desa tersebut untuk membangun desa ya desa-desanya tadi. Ya, pengalokasian ditetapkan dengan peraturan bupati, ya ketentuannya ya bisa kita baca. Ya. Kemudian dana bagi hasil pajak, ya. Jadi pajak-pajak yang ditarik ya dari desa tersebut, ya, misalnya pajak restoran, ya, pajak bumi bangunan, pajak rumah-rumah, ya, pajak sawah dan sebagainya. Itu kan yang ditarik ke pusat, ya untuk desa itu dari mana? Ya, jadi paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan. Jadi itu dibagikan, dikembalikan lagi kepada desa tersebut. Ya, 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa. Kemudian 40% dibagi secara proporsional dari realisasi pajak dan distribusi masing-masing desa. Ya, jadi ada juga ya tidak semuanya ya pajak-pajak yang ditarik dari desa tersebut ya dikembalikan lagi kepada desanya, tidak ya, tetapi ada aturan-aturannya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, desa-desa tadi dia menarik pajak dari pajak sawah, ya kemudian dari pajak perdagangan, ya pajak makan di restoran, kebetulan ada di desa tersebut restoran-restoran milik perusahaan-perusahaan besar. Itu pajak-pajaknya dikumpulin oleh pusat, kemudian baru dikembalikan lagi secara proporsional. Ya. Pengalokasian ditetapkan dengan peraturan bupati, ya ketentuan mengenai tata cara pengalokasian pajak distribusi daerah diatur dengan peraturan bupati atau wali kota. Ya, kemudian ada juga desa itu menerima bantuan keuangan, ya. Pemda provinsi dan kabupaten kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepala desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Jadi di samping dana-dana desa tadi, ya, di samping pendapatan asli desanya, kemudian ditambah dengan dana ADD, anggaran dana desa dari pusat, juga dapat bantuan ya, dana dari provinsi dan kabupaten kota. Itulah sebagai pendapatan dari desa tersebut.
Kemudian di samping itu juga ada pendapatan lain-lain ya, berupa hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ya. Kemudian hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan ya, perusahaan-perusahaan besar tadi yang berlokasi di desa. Kita kan sering mendengar ya, suatu perusahaan besar ya memberikan bantuan subsidi ke desa untuk membangun sebuah jalan misalnya, untuk membangun sebuah masjid, ya, membangun sebuah musola atau gereja. Ya, itulah yang dikatakan pendapatan lain-lain, pendapatan yang tidak setiap tahun diterima oleh desa tersebut. Itulah dikumpulkan semua dan dimasukkan dalam RKP berdasarkan musyawarah rencana pembangunan. Ya. Jadi belanja desa udah tadi ya, kemudian ya, pembiayaan, semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi biaya-biaya tadi yang sudah disahkan dalam musyawarah rencana pembangunan tadi yang tercantum dalam RKP ini, itulah yang dibiayai berdasarkan pendapatan desa-desa tersebut. Ya. Jadi sama juga seperti yang di atas, ya ini juga ada ada peraturannya. Dan kalau sudah dalam RKP tadi, rencana kegiatan pembangunan tadi, ya misalnya terjadi sesuatu di luar dugaan, ya misalnya ada banjir, ya ada longsor, sehingga tidak bisa dilaksanakan ya pembangunan di RKP tadi, maka itu bisa direvisi, bisa dibuat perubahan ya. Dan perubahan tadi pun ya tidak asal-asalan dirubah oleh kepala desa, tetapi kepala desa juga mengundang, memusyawarahkan kembali kepada musyawarah desa dan mengadakan perubahan atau revisi ya anggaran-anggaran yang telah ditetapkan dalam RKP, direvisi kembali dan disesuaikan dengan keadaan ya, keadaan yang sebelum terjadinya bencana tadi. Ya. Ya, itulah anak bapak semua ya, bagaimana dana-dana desa tadi dikumpulin ya oleh kepala desa ya, oleh desa tadi, dan dibuatkanlah rencana kegiatan pembangunan. Ya, yang ingin bertanya ya silakan. Ya, itulah materi kita pada hari ini. Ayo silakan yang ingin bertanya. Ya, Salsabila, ayo nanya. Sabila, apa? Nanya dulu. Saya Pak. Boleh Gung, ayo Gung. Sebelum Gini Pak, tadi kan APBD itu Pak, saya tanyakan kenapa Pak setiap APBD maupun APBN lah kan Pak kita bilang, kita bilang APBD aja lah. Itu biasanya orang tuh kurang terbuka Pak, dana-dana yang keluar sekian, tapi yang terjadi di lingkungan atau di desa itu kurang cocok untuk dana sekian itu gitu lah maksudnya Pak. Ibaratkan membuat jalan dari jalan A ke B gitu Pak, tapi dengan cantik dan mulus, tetapi kenapa cuman hanya ditempel-tempel aja gitu contohnya. Iya, terima kasih. Jadi kan ada dana-dana yang di ibaratnya anak Medan bilang di poklek-poklek lah Pak gitu. Iya. Itu Pak. Ya, terima kasih Gung. Ya, jadi apa yang dibuat dalam RKP itu ya itu secara rinci dibuat. Misalnya buat jalan berapa kilometer, apa yang dilakukan, pengaspalan sampai sekecil-kecilnya itu ada rinciannya. Jadi desa-desa itu tidak bisa ya ngapa-ngapain ya. Kalau ada penyimpangan ya nanti ada pengawas, ada inspektorat mengawasinya. Nah, nanti inspektorat dari pusat, inspektorat dari provinsi, kabupaten itu akan diawasi, dilihat lagi. Ya, jadi tidak bisa sembarangan. Dan dana-dana desa itu terbuka untuk umum sesuai dengan
keterbukaan publik, ya jadi nggak bisa tertutup zaman sekarang ini, nggak bisa lagi tertutup, Gung, ya. Jadi kalau kamu Agung mau melihat mau melihat berapa dana desa, ya apa yang dibangun, kamu bisa melihatnya dari mana, Agung? Kamu buka aplikasi Jaga ya dari KPK ya ID ya. Ada namanya aplikasi Jaga, itu ada di Play Store ya, di download, kamu masukkan desa kamu, desa yang kamu lihat ya, berapa dana desanya dan untuk apa dibuat ya. Jadi kamu bisa bisa mengawasi ya, misalnya dana desa tadi yang kamu katakan tadi membuat jalan ya, itu berapa dana desanya ya, bisa kamu foto ya, kamu foto desanya tidak sesuai dengan dicantumkan oleh kepala desa tersebut, kamu foto, kamu upload di Jaga tadi ya, di Jaga tadi kamu upload ya, mereka nanti akan diselidiki untuk lebih lanjutnya. Jadi nggak bisa sekarang main-main ya, terbuka semua ya, keterbukaan informasi publik ya, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi ya. Kalau kita bisa lihat sekarang ini kepala desa itu ya, yang tidak sesuai apa yang ada di RKP tadi dengan apa yang dibangunnya ya, itu ya akan berurusan dengan hukum ya, dia melanggar hukum. Banyak sekali kepala desa tadi yang melanggar hukum, dan banyak sekali kepala desa tadi yang sudah ya apalah kita anggap sudah masuk penjara ya, masuk penjara karena semena-mena dengan keuangan desa ya. Terima kasih, Gung ya. Ada lagi yang lain? Iya Pak, sama-sama Pak. Ya. Pak, saya Indah mau bertanya, Pak. Nah, Indah, ayo Indah. Ya Pak, begini Pak, tadi kan APBD itu kan anggaran pendapatan dan belanja Ya, desa gitu desa. Pak. Yang jadi pertanyaan saya, misalnya desa itu lagi perbaikan balai desa gitu Pak, apakah termasuk itu Pak, didanai oleh dana desa Pak? Ya, terima kasih ya, Indah. Jadi Indah, apa yang dibuat, apa yang dibangun ya, bisa ya kalau yang dibangun itu kan bukan harus membangun yang dari awal tadi, tetapi dia membangun ya membenarkan ya balai desa yang udah rusak, diperbaiki, direnovasi, juga itu semua ada ya di RKP tadi, di APBN desa tadi, APBD desa tadi. Jadi nggak bisa dia semena-mena, bisa dia semena-mena ya mengeluarkan uang-uang desa tadi suka-suka hati kepala desa, nggak bisa dah ya, nggak bisa ya. Jadi dengan kita saja bisa mengawasinya, mana RKP-nya ya, apa yang dibuat. Kalau kita nggak mau capek-capek meminta di kepala desa ya, kamu lihat di aplikasi Jaga ya, JAGA, Jaga ya, lihat di Jaga tadi, semua ada di situ ya, semua ada di situ ya, dan semua apa yang dibangun oleh desa tersebut nampak semuanya dah. Jadi ini sistem keterbukaan, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi ya. Jadi kalau ada kepala desa yang menutup-nutupinya, itu akan berurusan dengan hukum dan terus diawasi oleh pengawas-pengawas yang ada di pusat maupun di provinsi, kabupaten, kota, mengawasi dana-dana desa tadi, benar enggak yang dibuat desa. Dan Indah juga bisa lihat, mendengar ya di TV ya, di koran, di mana-mana udah berapa banyak ya kepala desa tadi menyalahgunakan wewenang keuangannya, dan berapa banyak sekarang orang-orang kepala desa tersebut yang berurusan dengan hukum ya. Itulah jadi keterbukaan publik tadi ya, kita tidak bisa menyembunyikan apapun ya. Terima kasih Indah ya. Siapa lagi? Balkis ya, siapa yang ingin tanyakan? Ya Pak. Nah, apa Balkis yang ingin tanyakan? Saya mau bertanya Pak, Iya. terkait bantuan APBD itu Pak, perubahan APBD APBDes itu Pak terjadi setiap tahun atau
istilahnya misalnya tahun 2020 semalam 1 miliar. Tahun ini juga ada tambahan gitu, Pak. Terima Ya, jadi kan pendapatan keuangan desa itu kan nggak dia sama setiap tahun. Ya, jadi kepala desa itu dalam musyawarah rencana pembangunan itu menyesuaikan pendapatannya. Ya, berapa pendapatan, itulah pengeluarannya. Dan kalau ada terjadi perubahan-perubahan, dia nggak bisa langsung berubahnya. Ya, perubahan-perubahan itu terjadi akibat banjir, bencana alam, ya, hujan lebat, ya, longsor dan sebagainya. Sehingga dia bisa direvisi, ya, dirubah. Jadi apa namanya? RAPBN perubahan. Ya, itu boleh. Cuman harus dimusyawarahkan, ya, harus dipanggil lagi masyarakat-masyarakat yang terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan tadi. Ya, jadi nggak semau-mau dari kepala desa tersebut. Ya, siapa lagi? Boleh? Ya, pria. Pak. Nah, siapa? Pak, Ya, saya mau bertanya, Pak. Siapa yang mengawasi dari perencanaan sampai pembangunan desa? Ya, siapa yang mengawasinya? Ya, dari kabupaten kota ada namanya inspektorat. Nah, inspektorat, ya, dinas inspektorat ada, itulah yang mengawasinya. Nah, di samping itu provinsi juga ada inspektorat provinsi, datang juga ke desa. Ya, inspektorat nasional datang juga ke desa. Ya, mengawasi itu. Kemudian ada polisi, ada jaksa. Ya, aparat-aparat penegak hukum tadi kalau ada pengaduan masyarakat, ya mereka terus yang bergerak memeriksa. Ya, tetapi sepanjang kalau polisi dan kejaksaan tadi sepanjang tidak ada laporan masyarakat, ya mungkin aman lah. Tapi begitu ada masyarakat yang mengadu, ya, ke kantor polisi ataupun ke kejaksaan, maka kepala desa tersebut akan diperiksa. Tapi setiap tahunnya, ya, mereka akan diawasi oleh inspektorat, baik inspektorat kabupaten kota, inspektorat provinsi maupun inspektorat pusat. Oke, ya, terima kasih Lia. Ada lagi kira-kira? Siapa lagi? Rahmah, ya, Rahmah, ayo Mah. Kan itu di desa ada anggaran desa ya, Pak, tiap Iya. bulan atau per tahun. Terus yang bantuan-bantuan yang masuk ke desa itu kayak bantuan sosial itu sama nggak sih, Pak? Sama anggaran desa yang dikasih pemerintah untuk desa atau langsung atau beda, Pak? Iya. Jadi anggaran dari bantuan-bantuan tadi itu anggarannya ya setiap tahun, bukan setiap bulan, setiap tahun. Jadi anggaran bantuan dari provinsi, bantuan dari pusat, ya lain lagi dengan bansos tadi, bantuan langsung tunai itu lain lagi. Ya, kalau itu langsung dari pusat. Ya, jadi desa-desa itu akan mendata orang-orang miskin. Ya, itu tidak termasuk dari bantuan dari desa yang setiap tahunnya. Ya, itu hanya insidentil. Ya, insidentil aja karena daya beli masyarakat yang begitu ambruk dibantu Covid ini, ya, maka pemerintah biar tidak terlalu banyak bertambah orang miskin dibantulah dengan BLT, bantuan langsung tunai. Ya, Ramah ya. Oke, terima kasih Ramah. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Ya, Abe, kamu udah mau pulang, kamu baru masuk, Abe. Abe. Nah, ya, dia kan Abe kan. Ya. Jadi nanti dibuat absennya di WA ya. Seperti biasa dibuat absennya Gung di WA, ya. Iya, Pak. Iya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, ya demikianlah materi kita hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang kepada semua anak-anak Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Dan sampai jumpa.